Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama Bapak di sini dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Nah, sebelum kita belajar, kalian persiapan dulu nih. Siapin bukunya, pulpennya, penghapusnya, alat-alat tulisnya, semua dipersiapkan. Dan Bapak pesan selama mata pelajaran Bapak ini kalian harus on cam dari awal sampai akhir, oke? Oke, udah siap semua? Oke, udah siap ya. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa cukup. Bapak presensi dulu ya. Yang pertama Huri Hanan. Hadir, Pak. Oke, ada. Yang kedua Sultan Mumtaz Nur. Hadir, Pak. Oke, ada. Ya, Bapak ingin bertanya dulu gitu. Kalian ada yang pernah ikut bela diri belum sebelumnya? Belum, Pak. Oke, belum ada ya. Ya, jadi di sini hari ini Bapak akan mengajarkan tentang salah satu bela diri, yaitu bela diri pencaksilat gitu. Ya, terus juga Bapak ingin memberikan sedikit semangat gitu, sedikit motivasi dari Bapak kalian selama belajar di rumah aja juga harus tetap menjaga imunitas kalian gitu, berolahraga, patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan membantu orang tua selama di rumah aja gitu. Tetap semangat dan tetap menjaga imunitas. Nah, jadi materi untuk hari ini itu pencaksilat ya. Yang tadi Bapak bilang di awal, kita bakal nanti diajari sejarah, terus teknik-teknik pada pencaksilat, terus juga ada nanti kesalahan-kesalahan dalam pencaksilat. Lalu nanti juga Bapak akan tampilkan cuplikan video tentang arah gerak dari pencaksilat, tendangannya seperti itu. Nah, terus Bapak juga ingin memberikan sedikit informasi tentang penilaian yang Bapak ambil. Jadi Bapak akan mengambil dari 3 unsur penilaian gitu. Yang pertama dari kognitif, dari pengetahuan kalian. Nanti bakal Bapak berikan soal-soal atau kuis-kuis di waktu-waktu tertentu. Lalu yang kedua ada afektif, yaitu sikap kalian selama pelajaran Bapak akan lihat sikap kalian seperti apa. Lalu yang terakhir ada psikomotor, jadi kemampuan kalian selama Bapak ajarkan olahraganya itu seperti apa, apakah banyak kesalahannya atau bisa bagus gerakan-gerakan yang Bapak ajarkan itu. Lalu tujuan untuk pembelajaran bela diri ini apa sih, Pak gitu. Nah, tujuannya yang pertama itu untuk kalian membela diri. Jadi kalau nanti ada teman-teman kalian yang nakal atau ya nemu orang jahat di jalan gitu, kalian bisa mempraktekkan apa yang Bapak ajarkan ke lawan atau musuh kalian gitu. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjut saja ke materi inti. Oke, next. Kita masuk ke definisi pencaksilat. Seperti yang kita ketahui, pencaksilat yaitu bela diri yang asli berasal dari Indonesia dan sudah banyak diakui di berbagai negara lainnya, seperti negara tetangga kita Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura, Thailand, dan masih banyak lagi. Pada bela diri pencaksilat ini diajarkan untuk bertahan, menyerang, ada unsur-unsur lainnya seperti pukulan, tendangan, tangkisan, elakan, dan lain-lain. Nah, pencaksilat ini juga
dikembangkan di Indonesia mempunyai banyak perguruan. Beberapa perguruan terkenal seperti perguruan Setia Hati Ternate, ada Tapak Suci, ada Merpati Putih, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, pencaksilat sudah sangat berkembang. Bagaimana itu di lingkungan mahasiswa, anak-anak, dewasa, bahkan umur lansia. Pencaksilat ini pula sudah banyak dilombakan di kejuaraan-kejuaraan besar seperti Asian Games dan lain-lain. Oke, kita masuk ke pembagian gerakan pada tendangan pencaksilat. Ada 3 teknik tendangan yang ada pada pencaksilat. Yang pertama tendangan sabit, yang kedua ada tendangan T, dan yang terakhir ada tendangan depan. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Tendangan sabit ini targetnya untuk mengincar bagian samping dari tubuh lawan. Nah, bisa mengincar bagian tulang rusuk lawan. Yang kedua yaitu tendangan T. Tendangan T ini ditargetkan untuk mengenai bagian ulu hati dari lawan. Dan terakhir ada tendangan depan. Tendangan depan ini ditargetkan untuk mengenai bagian dada lawan. Jadi ketiga tendangan ini bertujuan untuk menyerang. Nah, biasanya tendangan-tendangan ini itu dikombinasikan dengan variasi-variasi unsur-unsur lain seperti pukulan, kuncian, dan lain-lain. Untuk menghadapi musuh, kita juga harus tahu posisi dan apa yang dipergunakan oleh musuh. Jika musuh menggunakan senjata, kita atur posisi itu mendekat, jangan menjauh. Karena jika menjauh, senjata yang dipegang lawan akan mudah mengenai kita. Tetapi jika kita mendekat, kita akan menutup ruang gerak dari senjata yang dia pegang, yang musuh pegang. Lalu setelah kita sudah mengetahui apa yang digunakan oleh musuh, kita atur posisi, atur jarak seperti apa, lalu kita lakukan penyerangan balik. Bisa menggunakan senjata lawan tersebut, bisa menggunakan senjata yang kita punya. Oke, next. Kita masuk ke tahapan tendangan. Yang pertama tendangan sabit. Step 1-nya kuda-kuda kaki kiri depan. Nah, ini kuda-kuda ini kaki belakang itu kaki terkuat. Yang kedua, kaki kanan diangkat menyamping. Step ketiga, tendangan kaki kanan menggunakan kaki bagian dalam, membentuk bulan sabit. Dan step terakhir, kuda-kuda akhiran. Masuk ke tendangan T. Step pertama, kuda-kuda kaki kiri depan. Karena kaki terkuat saya kaki kanan. Step kedua, kaki kanan diangkat dan ditekuk setinggi perut. Step ketiga,
tendangan kaki kanan miring membentuk huruf T. Dan step terakhir, kuda-kuda akhiran. Kita lanjut ke tendangan depan. Step pertama, seperti tadi, kuda-kuda kaki kiri depan. Step kedua, kaki kanan diangkat dan ditekuk setinggi perut. Step ketiga, tendangan kaki kanan menggunakan ujung telapak kaki. Dan step terakhir, kuda-kuda akhiran. Kita masuk ke kesalahan dalam tendangan. Sebelum kita mempelajari detail tentang kesalahan dalam tendangan, di sini ada cuplikan dari arah gerak pada 3 teknik tendangan pencaksilat. Oke, yang pertama ada tendangan sabit. Kita awalnya kuda-kuda seperti ini, lalu angkat kakinya yang kanan. Nah, tangannya juga harus menjaga. Step ketiganya kita arahkan miring. Nah, lalu tendang seperti bulan sabit. Nah, seperti itu. Setelah tendang, tarik, lalu letakkan kuda-kuda akhiran. Itu tendangan sabit. Kita ulang sekali lagi. Yang pertama, kuda-kuda seperti ini, karena kaki saya yang terkuat kaki kanan, jadi kuda-kuda kiri depan, lalu angkat, lalu tendang, tarik, letakkan kuda-kuda akhiran. Oke, itu yang kedua, tendangan depan. Kuda-kuda angkat. Nah, lalu kita arahkan, kita incar bagian ulu hati lawan. Nah, setelah itu kita tendang ke depan, lalu tarik. Nah, letakkan. Kita ulangi lagi sekali lagi. Kuda-kuda kita angkat, lalu tendang dan tarik. Terakhir kuda-kuda akhiran. Itu. Dan yang ketiga tendangan T, kuda-kuda angkat. Posisi tangan harus seperti ini, jangan sampai lupa. Lalu setelah itu kita miringkan badan kita sedikit seperti huruf T, lalu tendang. Nah, di sini arah geraknya, lalu kita tarik kuda-kuda akhiran. Seperti itu, kita ulang lagi. Step pertama itu kuda-kuda. Ya. Lalu step kedua kita angkat. Step ketiganya miring seperti huruf T, lalu tendang. Dan step terakhir letakkan kuda-kuda akhiran. Oke, lanjut. Ada berbagai macam kesalahan dalam tendangan, yaitu sikap kaki pada kuda-kuda tidak tepat, lalu hentakan dalam melakukan sebuah tendangan salah. Bisa juga posisi tangan atau posisi dari tangan kita itu tidak seimbang dengan kaki. Seperti itu kesalahan-kesalahan yang ada dalam pencaksilat. Oke, ini daftar pusakanya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin sedikit memberikan tugas. Jadi tugasnya kalian mencari tentang unsur-unsur lain yang ada dalam pencaksilat selain tendangan 3 tendangan tadi. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, Sultan mau tanya apa? Untuk tugasnya dikumpulkan kapan ya, Pak? Untuk tugas hari ini kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya pada hari Jumat. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Pak. Iya, Hanan mau tanya apa? Untuk materi minggu depan apa ya, Pak? Untuk materi minggu depan kita masuk ke permainan bola besar. Seperti itu, Hanan. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Untuk hari ini cukup ya. mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.